Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferry Gunsan di Gunsan Talk. Pemirsa Gunsan Talk, saya mau ikutan nih ngebahas KONI. Baca-baca berita ini dari inilampung.com dan Hello Indonesia. Ini dua acuan media yang biasa saya ambil ini berita-beritanya. Itu ini dari ini Lampung, tidak ada solusi lain. Rombak pengurus KONI Lampung 2025-2029. Nah, KONI kan periode sebelumnya KONI ini rusuh ya. Periodenya Pak Yusuf Barusman ini rusuh. Ada terduga tersangka, malah sampai tersangka tapi nggak ada hukuman, nggak P21 kayaknya, nggak sampai persidangan. Itu ya gantung begitu aja di Kejati, nggak jelas juga ini seperti apa. Katanya ada korupsi di situ ya, tapi nggak jelas lah. Kemudian di periode kemarin itu pengurusnya banyak banget pengurusnya. Nah, setelah ditinggalkan Arinal ini ada kepengurusan baru yang dipimpin oleh Taufik Hidayat ya. Ini mantan Kadis PU ini dulu nih, alumni ITB ini. Ini orang pinter. Kalau alumni ITB ini menurut saya orang pinter nih. Tapi apakah pinter juga mengurus KONI belum tentu ya, kan beda. Di KONI ini ngebangun manusia. Kalau di ITB teknik sipil kan ngebangun bangunan, gedung misalnya ya, atau jalan ya, beda ya. Oke, nah pengurus KONI masa bakti 2025-2029 sudah disahkan oleh KONI pusat ya, ditandatangani oleh Ketua Umum Marsiano Norman. Dan Jumat kemarin ada press conference dari Pak Taufik Hidayat ya, selaku Ketua Umum KONI Lampung. Beliau mengumumkan pengurus-pengurus, ada berapa ya, 50 ya pengurus-pengurus ini. Dan ada kritikan ini dari mantan Ketua KONI juga nih, Pak Amal Shah Tarmizi, mantan Danrem 043 Gatam. Menurut beliau ada 2 pelanggaran di ADRT dalam komposisi kepengurusannya Pak Taufik ini ya. Yang pertama terkait personalia Dewan Kehormatan, pasal 16 ADRT menyatakan anggota Dewan Kehormatan terdiri dari mantan ketua umum, tokoh olahraga, tokoh masyarakat yang secara luar biasa telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan jasanya bagi perkembangan dan pembinaan olahraga nasional maupun daerah, tokoh masyarakat. Sedangkan mantan-mantan yang dimaksud itu adalah Ridho Picardo, ada Rinal Junaidi, mantan gubernur ya, atau Imron Rosadi, ini Gajah Lampung ini yang angkat berat nih, angkat besi nih. Kemudian yang kedua, Amal Shah Tarmizi membeberkan pasal 23 ayat 2 ADRT menyatakan unsur pimpinan pengurus provinsi cabang olahraga dan organisasi keolahragaan fungsional anggota KONI provinsi tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan KONI. Ini pengurus-pengurus cabur misalnya nggak boleh merangkap. Ada benarnya juga ini ADRT ini, ada benarnya juga ADRT ini bahwa jangan merangkap lah, apalagi dia sudah pengurus partai, ketua partai, kemudian ketua cabur, kemudian ketua fraksi. Banyak juga ini jabatannya. Nah, kalau jabatan segini banyak, menguntungkan KONI enggak? Ya kecuali dia nyumbang, ada sumbangannya lah, nyari uang untuk KONI, bukan nyari uang untuk diri sendiri, kan gitu. Agak penting juga kalau banyak jabatan ini, mungkin nggak keurus ya. Bagusnya memang fokus di sini. Pengusaha misalnya, dia bisa bawa dana juga lah ke sini gitu. Tapi kemudian faktanya dalam pengurusan KONI yang baru ini katanya ada 6 orang yang merangkap jabatan induk organisasi ini. Ada macam-macam lah ini, nggak perlu saya bacain lah, sudah ada di media ya. Dan ada Pak Gunawan Handoko nih, mantan pengurus KONI nih, menyesalkan itu.
Menurut saya tidak ada solusi lain yang harus dilakukan kecuali merombak atau merevisi komposisi kepengurusan sesuai ketentuan ADART sebelum dilakukan pelantikan, kata Gunawan Handoko. Jadi intinya ADART jangan dilanggar lah gitu. Apa Pak Taufik Hidayat ini apa dia nggak paham ADART, saya juga nggak tahu juga, atau pura-pura nggak paham, atau ada kekuatan lain ini yang bisa mengendalikan Pak Taufik Hidayat ini. Itu nggak paham juga ya. Cuma mungkin pemirsa yang lebih paham komen aja nanti ya. Siapa tahu ada kekuatan lain yang ngatur Pak Taufik ini ya kan gitu. Tapi terlepas dari itu semua, kita kan kepingin cabur-cabur kita, cabang-cabang olahraga kita ini kan sukses ya di mata nasional lah dulu, nggak usah bicara dunia lah, mata nasional dapat juara, paling nggak juara berapa, pokoknya juara lah, ada juaranya gitu, dapat hadiah lah. Nah ini juga jangan karena ada yang ngambek nih, kalau kata Hello Indonesia ini ada yang ngambek dan tegambui katanya, jangan karena kita ngambek nggak dipakai masuk pengurus KONI juga ini. Tapi kalau tujuannya mengkritisi untuk perbaikan KONI ke depan, masuk akal. Tapi kalau ngambek gara-gara nggak masuk pengurusan ya nggak baik juga gitu. Intinya bahwa kalau KONI mau baik, aturan mainnya juga harus jalan di relnya gitu. Itu dulu yang penting. Kalau aturannya dilanggar, apa alasannya harus dilanggar? Memang nggak punya sanksi sih kayaknya ya. Kalau dilanggar, apa alasannya? Apakah karena saudara, apa karena temen? Nah ini katanya KONI and the gang, wah KONI and the gang ini, atau KONI bersaudara gitu ya. Ya nggak masalah juga sih, kan nggak ada yang bisa nyalahin juga kalau di situ satu RT masuk misalnya, karena dia sepakat bersama ya nggak ada masalah juga. Tapi problemnya kalau ada aturan main, ada ADART, mbok ya jangan dilanggar dulu, karena ketika itu melanggar pasti ada pelanggaran berikutnya. Sama aja orang kalau udah sekali berbohong sama bininya, itu dia akan berbohong terus. Nah ini walaupun nggak apple to apple ya, tapi dengan sekali pelanggaran itu akan dilakukan pelanggaran berikutnya. Apalagi kalau mengelola uang ini sedikit katanya, ini kata Pak Gubernur kan sudah nggak banyak ngasih uang ke KONI ini karena mungkin takut pemborosan ya. Nah intinya jangan dilanggarlah ADART itu, jalanlah di rel yang benar agar KONI ke depan cabang olahraganya dapat sukses. Itu aja menurut saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.